Baiklah, yang pertama tentang kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa atau dalam bahasa yang lebih keren disebut pencerahan. Dalam bahasa Inggris bisa disamakan kata clement. Kata pencerahan sudah amat sering kita dengarkan, malah mungkin sudah kita ucapkan. Namun, hanya sebatas sebuah sebutan. Seakan kata tersebut hanya sebatas pencerahan diri. Karena banyak orang berpikir pencerahan itu hanya untuk orang-orang yang soleh, padahal justru kita yang termasuk kelompok orang-orang yang biasa. Inilah seharusnya belajar untuk menafkahi jalan menuju pada pencerahan diri. Akibatnya semakin lama kata pencerahan semakin kehilangan maknanya dan tidak lebih dari sebatas dipahami sebagai salah satu orang gaul saja. Jadikanlah alam berkembang sebagai guru. Hidup ini adalah sebuah universitas multidimensional, di mana kita bisa belajar sebagai macam ilmu tentang hidup. Setiap detik dalam hidup kita adalah peluang untuk bisa belajar. Bahkan tidak berlebihan bila dikatakan dalam setiap tarik nafas tersirat satu ayat pelajaran diri yang ternilai, yaitu belajar mensyukuri hidup. Tapi sayangnya banyak di antara kita tidak terlalu sibuk dengan hal-hal yang di luar diri, yang menguras tidak hanya energi kita tetapi juga segala daya hidup dalam diri. Kita terpacu dalam mencari rezeki, terpacu dalam menggali ilmu, pengetahuan, terpacu dengan kekayaan, popularitas diri, jabatan dan sebagainya. Yang tentunya tidak ada masalah selama dalam batas kewajaran. Namun, sebegitu asiknya sehingga kita lupa apa sebenarnya kita di dalam hidup ini. Apa makna kehidupan bagi kita di kata lain. Kita terhanyut dalam kegaulan hidup yang akhirnya akan menyebabkan kita kehilangan arah hidup. Buktinya, setiap hari kita menyaksikan melalui pemasaran televisi, membaca di surat kabar ataupun media elektronik lainnya tentang perilaku manusia yang sudah menghancurkan harkat manusia itu sendiri. Bahkan suka ataupun tidak, kita harus menerima kenyataan. Dalam hal kesaktian, tidak jarang manusia adalah dari hidup makhluk Tuhan yang selama ini dianggap berada di bawah derajat manusia. Contoh nyata, tak akan harimau memakan anaknya sendiri, tetapi manusia melakukan hal tersebut. Sesungguhnya amat banyak contoh lain, namun akan terasa sangat memalukan perasaan bila saya mengungkapkan di sini. Makna tujuan hidup kita, memahami arti kehidupan, merupakan kalimat yang amat sederhana. Tapi sebenarnya cukup orang yang tidak memahami makna dari kalimat tersebut. Pertanyaan mudah, apa arti kehidupan buat saya pribadi? Ternyata banyak orang tidak dapat menjawab secara harta-marta. Nah, bila orang tidak tahu apa tujuan dan makna kehidupan bagi dirinya sendiri, bagaimana mungkin bisa memahami hal-hal yang berhubungan dengan orang lain? Memahami mengapa manusia harus bisa berbagi, memahami bahwa semua orang butuh uang, tetapi uang bukan segala-galanya. Mencapai pencerahan diri, bahkan mampu membuat orang menggantikan setumpuk uang yang diberikan kepada karena mengetahui bahwa ada orang yang lain yang lebih membutuhkan, yang mungkin bagi kebanyakan orang dianggap suatu kebodohan. Pencerahan diri memang hanya dapat mengertikan dengan hati, karena pemikiran kita adalah sejajar dengan emosional. Pikiran selalu mencari kesalahan untuk pembenaran diri. Kedatian sudah jelas kita yang bersalah. Sedangkan di dalam hati kita adalah nurani atau suara yang menjadi contoh diri yang akan menonggar bila kita melakukan hal yang bertentangan dengan hati nurani. Perlu waktu adalah pelajaran tidak akan kita terwujud secara spontanitas, melainkan butuh pengondokan proses pembelajaran diri akan menjadikan kita manusia yang semakin memahami karunia agung Sang Mahakarya dalam diri kita masing-masing, dalam memaknai dan mengisi setiap sisi kehidupan kita, agar kita memuatkan tidak hanya meningkatkan taraf kesadaran diri kita, tetapi tidak kalah pentingnya adalah membuka hati kita untuk peduli akan sesama kita, tanpa melihat suku, bangsa, dan agama yang dimaknai. Dengan menapakati jenjang kesadaran jiwa, maka sebagai manusia kita memiliki kekuatan dan kemampuan diri untuk mematahi belenggu diri yang kita ciptakan sendiri melalui sepotong kemampuan diri yang nama intelektual. Ternyata tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan misteri kehidupan yang begitu multipelit.
di mana rambu-rambu batas kemampuan manusia adalah sejauh mana pikiran mengalir dan sejauh mana kenyataan pada diri sendiri dan keyakinan sang pencipta. Oleh karena itu, adalah sangat naif bila segala suatu peristiwa hidup dipertanyakan logikanya sebagaimana seakan-akan logika adalah segala-galanya dalam kehidupan manusia. Padahal ada banyak kenyataan hidup yang terpungkir, yang tidak dapat dihitung secara matematika atau logikakan. Contoh, seorang yang menyandang gelar sarjana, logikanya hidup pasti lebih sejahtera daripada orang yang tidak perlu duduk di bangku kuliah. Tetapi kenyataannya cukup banyak sarjana yang menganggur atau menjadi tukang becak, sementara tidak sedikit orang yang sukses walaupun tidak pernah duduk di sekolah tinggi. Mencapai pencerahan atau kesadaran jiwa tentunya tidak memudahkan ucapannya, perlu dipahami yang mantap penghayatannya akan maknanya dan tekadnya untuk meraihnya. Mungkin saja harus melalui perjalanan panjang yang mengalahkan sebuah mampu menembus tirai misteri kehidupan itu sendiri, yaitu teori tentang Veplau. Teori keperawatan Heidegger E. Veplau. Teori yang dikembangkan Heidegger E. Veplau adalah keperawatan hipodinamik. Teori ini dipengaruhi oleh model hubungan intrapersonal yang bersifat terapeutik. Heidegger E. Veplau mendefinisikan teori keperawatan psikodinamikanya sebagai berikut. Perawatan psikodinamik adalah kemampuan untuk memahami perilaku seseorang, untuk membantu mengidentifikasikan kesulitan-kesulitan yang dirasakan, dan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang muncul dari semua hal atau kejadian yang telah dialami. Teori Heidegger Veplau tahun 1992 berfokus pada individu perawat dan proses interaksi yang menghasilkan hubungan antara perawat dan klien. Berdasarkan teori ini, klien adalah individu dengan kebutuhan perasa dan perawatan adalah proses intrapersonal dan terapeutik. Tujuan perawatan adalah untuk mendidik klien dan keluarga dan untuk membantu klien mencapai kematangan perkembangan kepribadiannya. Oleh sebab itu, perawat berupa mengembangkan hubungan antara perawat dan klien, di mana perawat bertugas sebagai narasumber, konselor, dan wali. Pada waktu klien mencari bantuan, perawat mendiskusikan masalah dan menjelaskan jenis pelayanan yang tersedia. Dengan berkembangnya hubungan antara perawat dan klien bersama-sama mengidentifikasikan masalah dan kemungkinan penyelesaian masalahnya. Dari hubungan ini, klien mendapatkan keuntungan dan memanfaatkan pelayanan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan perawatan klien untuk menurunkan kecemasan yang berhubungan dengan masalah kesehatannya. Teori Veplau merupakan teori yang unik di mana hubungan kolaborasi perawat dengan klien membentuk suatu kekuatan mendewasakan. Melalui hubungan intrapersonal yang efektif dalam membantu pemenuhan kebutuhan klien ketika kebutuhan dasar telah dibatasi, kebutuhan yang baru kemungkinan muncul. Hubungan intrapersonal perawat-klien digambarkan sebagai fase-fase yang tumpang tindih seperti berikut ini adalah retensi, identifikasi, penjelasan, resolusi. Veplau menerbitkan buku intrapersonal Relation and Nourishing pada tahun 1952 di majalah profesional dan topik konsep-konsep interpersonal sampai pada isu-isu perawatan yang terbaru, dan selanjutnya Veplau mengembangkan teori keperawatan yang dikenal dengan physiodynamic nursing. Model konsep dan teori keperawatan yang dijelaskan oleh Veplau menjelaskan tentang kemampuan dalam memahami diri sendiri dan orang lain yang menggunakan dasar hubungan antara manusia yang mencakup 4 komponen: setelah 1 pasien, 2 perawat, 3 masalah kecemasan yang terjadi akibat sakit, 4 proses interpersonal. Penjelasannya sebagai berikut.